Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat datang di gereja Paroki Santo Thomas Kelapa II Depok. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Petrus Yohanes Sugiono yang mewakili umat Paroki Santo Thomas dan juga Dewan Pastoral Paroki Santo Thomas dalam rangka menyampaikan latar belakang tentang sejarah Gereja Santo Thomas. Pada tahun 1952, yaitu latar belakang tentang berdirinya Gereja Santo Thomas karena kebutuhan umat yang bertambah, terutama di lingkungan Batalion Hubungan Yonhub ini, yaitu Brimob Kelapa II, senantiasa bertambah dan juga anggota dari Satama Satwa serta umat di sekitarnya yang terus bertambah pada saat itu. Baik, pada tahun 1952 diawali ditempatkannya atau ditugaskannya Bapak H. Rahadet sekeluarga di Batalion Hubungan Yonhub Brimob Kelapa II. Tercatat saat itu ada 5 kakak dan 7 bujang, ditambah juga dari Subdit Satwa yang tercatat 3 keluarga dan 1 bujangan, termasuk keluarga Bapak Yosep Mali. Karena semakin bertambahnya umat, maka dengan dikoordinir Bapak Harahadet diadakan doa bersama, ibadat sabda, renungan, dan juga pendalaman iman. Bila ada perayaan Ekaristi dan juga ada kendaraan dari Komandan Kesatuan, mereka mengikuti perayaan Ekaristi di Katedral Bogor, di Paroki Santo Yosep Matraman, Gereja Antonius di Polonia Bindara Cina yang dilaksanakan sebulan sekali. Bila itu ada, yaitu pinjaman kendaraan saat itu. Itulah yang dilakukan latar belakang dan juga periode berjalannya waktu, yaitu di periode 1952 sampai dengan 1959. Dari melihat kebutuhan umat tadi, maka umat memerlukan dan memiliki keinginan untuk membangun, yaitu gedung gereja. Sekitar pertengahan tahun 1959, Bapak ST Satam dan Bapak Rahadet mengajukan permohonan ke Keuskupan Bogor dan juga ke Bintal, Mabes Polri, untuk mendapatkan pelayanan pastoral. Nah, dari Keuskupan Bogor ada Pastor Cipto yang melayani dan Pastor F. Salim dari Bintal Polri. Perayaan Ekaristi bergiliran di ruang pertemuan Yonhub, di ruang kelas Satama Satwa, di ruang makan anggota, dan juga di garasi mobil Menpor. Bila tidak ada tempat yang bisa dipakai untuk perayaan Ekaristi, maka perayaan Ekaristi dilaksanakan di bawah pohon waru. Itulah salah satu yang pernah dilakukan oleh umat di awal yang melatar belakangi sebelum terbentuknya atau terbangunnya sebuah gedung gereja. Di sekitar
tahun 1976, Bapak ST Satam dan kembali dengan Bapak Rahadet memimpin delegasi, yaitu mengunjungi, berjumpa dengan Komandan Kesatuan Menpor dan diterima Komandan Pangkalan, yaitu Letkol R. Soekarno untuk mendapatkan sebidang tanah, yaitu tanah dinas, guna membangun gedung gereja dengan pertimbangan jumlah umat Katolik semakin berkembang, semakin bertambah. Sehingga pada akhirnya mendapatkan sebidang tanah. Maka mulailah umat bersemangat untuk mulai penggalangan dana. Salah satunya adalah pemotongan gaji para anggota yang Katolik. Itu salah satu yang dilakukan pada saat itu. Dan kemudian pada tahun 1977 dimulailah dengan peletakan batu pertama oleh Pastor F. Salim dan dibentuklah yaitu panitia pembangunan gereja, yang pada saat itu akhirnya terbentuk yaitu panitia pembangunan gereja awal. Kerinduan umat yang telah sekian lama untuk memiliki sebuah gedung gereja, maka di sana ada yaitu panitia yang melaksanakan. Selamat siang, nama saya Agustinus Sulistiana. Saya sebagai pengurus gereja di Paroki Santo Thomas ini sebagai Wakil Ketua Dewan Keuangan Paroki. Baik, jadi bentuk gereja di Santo Thomas ini adalah mengikuti daripada apa yang ada di sekitar Makobrimob ini. Jadi nuansa luarnya pasti akan mengikuti bentuk dan warna yang ada di Makobrimob yang punya ciri khas yaitu oranye ataupun ada list coklat-coklat atau merah marunnya itu. Kemudian juga nanti bisa dilihat di sana itu ada bentuk benteng-benteng seperti itu. Jadi itu mencerminkan bangunan-bangunan yang kurang lebih sejenis dengan apa yang ada di area Makobrimob ini. Jadi gereja di luar ya mengikuti apa yang ada di sini. Area yang kita pakai ini lahannya punya Makobrimob itu ada 3.150 meter. Untuk bangunannya sendiri itu ada 2.165, kemudian untuk fasilitas perparkiran, taman, dan lain sebagainya yang terbuka itu adalah 985 meter. Jadi gereja bangunan ini ada terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah gereja sendiri, kemudian yang kedua adalah aula dan pastoran. Untuk gereja sendiri, itu yang lantai dasar ini, ya gereja adalah untuk ibadah. Kemudian juga karena daya tampung melebihi apa yang ada dalam gereja, maka dibangunlah selasar ini, itu untuk tambahan. Kemudian dalam gereja ada namanya ruang pengakuan dosa. Itu ada di belakang, nanti bisa dilihat. Kemudian ada ruang audio, yang digunakan untuk ya operator untuk audio pada saat perayaan Ekaristi. Kemudian di sisi samping itu ada namanya ruang sakristi, di mana itu dipergunakan untuk romo mempersiapkan diri sebelum mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Kemudian juga di sebelahnya nanti ada ruang Maria, itu digunakan untuk serbaguna. Ruang serbaguna dipergunakan, memang tidak terlalu luas. Kemudian juga ada ruang mesdinar. Mesdinar itu untuk mereka ganti baju. Kemudian ada gudang suci yang dimana dipergunakan untuk menyimpan peralatan untuk perayaan Ekaristi seperti lilin dan lain sebagainya. Kemudian ada ruang lektor dan ruang PLB, petugas luar biasa atau dulu disebut ruang prodiakon. Nah, itu untuk juga mereka ganti baju, ganti jubah di ruang itu. Kemudian ini ada di sebelah sana itu ada ruang kesehatan.
ruang kesehatan ya itu fungsinya ya untuk apa? Untuk bila ada umat yang memerlukan kesehatan. Itu bagian gereja, ruang-ruangan itu di lantai 1. Kemudian gereja di lantai 2, ya, gereja di lantai 2, walaupun tidak seluruhnya, hanya sebagian, ya, sebagian di itu ada ruang adorasi, ya, seperti untuk bermeditasi lah, seperti itu. Kemudian ada ruang-ruang yang dipergunakan untuk pertemuan-pertemuan, itu ada 3 ruang. Kemudian ada ruang untuk koster atau yang karyawan gereja. Kemudian juga ada dapur untuk itu di bagian gereja bagian atas. Kemudian kalau bergeser itu namanya ada aula dan sekretariat. Jadi sekretariat itu di lantai 1, aula yang lebih besar ada di sebelahnya. Nah, kemudian di belakang sekretariat itu ada namanya ruang kanonik. Gitu, ruang kanonik itu di lantai 1. Kemudian di lantai 2 aula itu dipergunakan untuk pastoran. Pastoran itu adalah untuk tempat tinggal para pastor yang sedang bertugas di gereja paroki Santo Thomas. Itu ada ruang tamu, ada juga ruang monitor di atas. Perpustakaan ada di lantai 2. Oh iya, tadi di lantai 2 di gereja itu ada ruang perpustakaan. Jadi semenjak berdiri tahun 1991 itu memang sudah beberapa kali mengalami perubahan. Jadi yang pertama itu tahun 92-93 itu masih daya tampungnya masih sedikit ya, sekitar 400-500 orang itu. Kemudian di tahun 2004 itu memang ada perubahan yang cukup signifikan. Dalam artian dulu altar itu menghadapnya adalah memanjang, kemudian dipindahkan menjadi dulu melebar, umat melebar menghadap ke altar, tapi sekarang altarnya tahun 2004 itu dipindah jadi posisi memanjang, umat akan melihatnya lebih memanjang. Itu perubahan yang terjadi di tahun 2024 dan juga atap gereja. Kalau dulu bentuknya seperti joglo gitu ya, atapnya sekarang berubah menjadi lebih ada sirkulasi dan ventilasi udara. Jadi lebih terang, tanpa listrik pun kalau siang sudah lebih terang di gereja. Itu tahun 2004. Kemudian juga setelah renovasi gereja dilanjutkan dengan pembangunan aula. Aula itu tahun September 2006 itu baru diresmikan. Yang tadi aula bawah dan juga pastoran. Kemudian di tahun 2016 itu karena perkembangan umat semakin cepat, gereja tidak muat. Maka dibangunlah selasar ini. Selasar ini di tahun 2016 mulai sudah dibangun, dan juga penggantian atap karena dulu atapnya sudah rusak dan sudah banyak yang keropos. Dulunya bahannya masih kayu, sekarang sudah diganti menjadi baja ringan. Nah, kemudian juga ada penataan ruangan tadi yang telah saya sebutkan. Jadi supaya lebih maksimal karena area ataupun ya karena terbatas, memaksimalkan yang ada. Perkenalkan, saya adalah Romo Dono, Pastor Vikaris di Paroki Santo Thomas Kelapa II, Keuskupan
Suffragan Bogor. Gereja Katolik di dalam bangunan di tempat peribadatan atau yang disebut gereja, itu di dalamnya terdiri dari beberapa benda-benda ornamen ataupun sejenisnya yang fungsinya itu akan sangat membantu dalam hal perayaan-perayaan peribadatan seperti yang disebut kita misa atau ibadat sabda dan sebagainya. Nah, di situ yang paling menjadi ciri khas utama dalam gereja Katolik adalah salib besar di bagian atas, dan di situ di dalam salib gereja Katolik itu salah satu hal yang sangat mudah diingat adalah salib itu dihiasi oleh korpus atau tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di salib. Itu menjadi ciri khas gereja Katolik dimanapun, termasuk di sini tentunya, di gereja ini, di paroki ini, pasti ada Tuhan Yesusnya di dalam salib itu. Kemudian ada yang namanya altar atau meja kurban. Nah, disitulah meja kurban ini menjadi pusat untuk ekaristi. Ketika seorang imam atau pastor atau romo merayakan ekaristi bersama dengan umat, meja kurban ini menjadi pusat ketika nanti romo akan mendoakan doa-doa dalam gereja untuk seluruh umat, untuk seluruh kehidupan. Dan salah satu meja kurban itu adalah di mana sebagai bentuk mengenang warisan Tuhan Yesus secara langsung ketika di perjamuan terakhir bersama para murid, Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Dan setiap kali merayakan ekaristi, baik dalam ekaristi atau misa hari Minggu, termasuk misa harian, termasuk misa dengan ujud atau ujub intensi-intensi khusus, semua nanti dilaksanakan di meja kurban itu. Selain itu nanti di sekitar meja kurban atau altar ya, itu ada yang namanya mimbar sebagai pewartaan sabda. Selain itu ada yang namanya tabernakel ya, itu adalah tempat untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Di dalam gereja ini, kekhasan gereja Katolik adalah ada yang disebut patung di sekitaran gereja, untuk juga penting bahwa gereja Katolik salah satunya juga sangat menaruh penghormatan yang tinggi terhadap Bunda Maria. Jadi ada di sebelah, kebetulan di paroki ini di sebelah kanan altar ada patung besar Bunda Maria. Kebetulan di paroki ini juga ada, karena setiap gereja nanti dengan seninya masing-masing ya, tidak selalu sama, tapi prinsipnya ada namanya 14 perhentian jalan salib. Ya, mulai dari Yesus dijatuh hukuman mati sampai nanti Yesus diturunkan dari salib. Lalu juga di sini salah satu yang juga kebetulan ada adalah Pieta, yaitu patung Bunda Maria membopong jenazah Yesus yang telah diturunkan dari salib. Bahwa karena paroki ini berlindung di nama Santo Thomas Rasul, maka di depan gereja pun ada patung besar sebagai bentuk representasi atau bahwa ini loh pelindung gereja ini, begitu. Lalu juga ada yang namanya nanti ada meja atau yang lain yang fungsinya untuk menambah juga sebagai contoh credence, tempat menaruh piala, kemudian gelas-gelas untuk diisi anggur yang nanti akan diberkati dalam ekaristi. Ada di sekitar altar. Lalu juga ada tempat duduk ya yang disediakan untuk umat ketika ekaristi atau misa. Di situ nanti juga ada tempat berlutut. Nanti tata geraknya disesuaikan secara mengikuti liturgi yang sudah ada dalam gereja Katolik. Lalu juga selain itu ya seperti di kaca-kaca patri juga dihiasi oleh gambar-gambar kudus. Di situ yang mengajak bahwa gereja sangat kaya, gereja Katolik berkaitan dengan hal ini untuk menumbuh kembangkan semangat iman umat. Dengan cara itu melalui entah patung, gambar, umat diajak untuk membayangkan, juga untuk semakin memfokuskan diri supaya terbantu, begitu. Itulah kenapa gereja Katolik, kenapa ada patung dan sebagainya. Lantai atas, kebetulan kan gedung utama di sini. Nah, di lantai atas itu ada namanya satu ruangan adalah tempat untuk menaruh sakramen Ekaristi Kudus atau
komuni ya, yang sudah diberkati khusus diletakkan yang disebut tempat adorasi abadi. Jadi di situ berdiam atau diletakkannya Tuhan Yesus yang berupa roti yang sudah dikonsekrer atau diberkati dalam Ekaristi, diletakkan di sebuah monstran, lalu umat datang berlutut, berdoa, bisa disesuaikan doanya untuk penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus namanya. Lalu juga ada yang namanya di depan ada sumur untuk meletakkan atau menaruh benda-benda kudus ya. Itu ada sumur suci yang sudah dibuat karena begini, gereja Katolik sangat kaya akan tadi devosi-devosi doa terhadap barang-barang yang sifatnya membantu. Jadi kita Katolik jelas bukan menyembah patung, tapi melalui patung, gambar, suci, dan sebagainya, membantu umat untuk mengarahkan pusat perhatian terhadap orang-orang yang sudah menjadi kudus, suci, yang kita butuh untuk meminta atau pertolongan doanya sebagai perantara. Saya Romo David Lerebulan, saya pastor vikaris Paroki Santo Thomas Makobrimob Kelapa II Depok. Dan saat ini bertugas di paroki ini memasuki tahun yang kelima. Pelayanan di Gereja Katolik Santo Thomas dibagi menjadi 5 bidang. Setidaknya akan saya bantu jelaskan 5 bidang tersebut. Bidang pertama adalah bidang untuk pendampingan iman. Di dalamnya ada kegiatan liturgi, ada kegiatan bersekutu seperti membaca kitab suci. Seperti bulan September ini kami punya kegiatan BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Umat berkumpul di satu tempat, membahas kitab suci, men-sharingkannya agar menjadi kekuatan iman bersama. Selain bidang pendampingan iman, ada bidang kemasyarakatan. Di dalamnya kami membangun dalam bidang kemasyarakatan bagaimana gereja hadir bersama dengan masyarakat, maka ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Selain bidang itu ada bidang pelayanan. Ada bidang pelayanan diantaranya adalah bidang bagaimana orang sakit kami bantu layani ketika mereka tidak bisa ke gereja, kami bantu datang ke rumah, mendoakan secara berkala agar mereka tetap mendapatkan pelayanan rohani, pelayanan sakramen, dan keluarganya pun dikuatkan dan diteguhkan. Pelayanan pendampingan hidup berikutnya adalah bagaimana umat pun didampingi dalam kegiatan-kegiatan keseharian. Salah satunya pendampingan hidup ada kegiatan PSE. PSE itu bagaimana umat pun dibantu secara ekonomi. Di sini kita belajar gereja bukan hanya hadir untuk membantu kerohanian, tapi bagaimana kehidupan ekonomi umat pun kami bantu sejauh yang kami mampu dari bidang gereja. Bidang perkumpulan tentu menjadi bidang di mana tidak bisa orang hanya sekedar ke gereja. Orang harus berkumpul, maka ada komunitas, ada organisasi di mana di dalamnya orang-orang dikumpulkan. Setiap hari Kamis di gereja ini diadakan pelayanan rohani bagi anggota Brimob, namanya Okumene Brimob. Maka dalam hari Kamis itu kami gereja Katolik menjadi tuan rumah, sekaligus juga pasturnya memberikan pelayanan rohani 2 minggu sekali. Kalau minggu ini ada di gereja Katolik, maka minggu depannya di gereja Protestan. Komunitas Paroki Santo Thomas, kehidupan umat bergerejanya ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada komunitas berdasarkan suku. Maka ada IKSU, Ikatan Keluarga Katolik Sumatera Utara. Ada Flobamora, orang-orang yang berasal dari Flores dan sebagainya, itu berdasarkan suku. Ada berdasarkan usia, seperti orang muda Katolik. Itu rata-rata usia-usia muda sampai dengan usia mereka belum menikah di bawah 35 tahun. Lalu juga ada komunitas-komunitas berdasarkan kegiatan rohani yang mereka sukai. Misalnya ada persekutuan doa karismatik, ada Legio Maria, ada paguyuban lansia Simeon dan Hana, ada Santa Monica.
Kalau Santa Monica ini adalah ibu-ibu yang sudah ditinggalkan suaminya. Mereka menjadi orang-orang yang punya persekutuan, punya kegiatan agar punya semangat untuk hidup menggereja dan bersaudara dan melanjutkan kehidupan dengan penuh sukacita. Toleransi yang dihidupi di gereja Katolik ini menarik, khususnya di Paroki Santo Thomas, di mana gereja ini diapit. Di depan ada gereja Protestan, gereja Gideon, dan di belakang kami ada masjid. Di sini dihidupi toleransi beragama yang dihidupkan di kawasan Makobrimob. Tentunya ini pula menjadi cerminan bagaimana umat beriman yang berada di sekitar Depok diajak bertoleransi. Kami ketika bertoleransi salah satu yang ditandainya adalah pembagian lapangan parkir agar ketika orang beribadah tidak saling rebutan. Yang kedua, yang menarik pula, kami mengadakan kegiatan-kegiatan silaturahmi. Maka para tokoh agama yang berada di paroki ini dengan berada di gereja Gideon, dengan berada di masjid, ada juga pura, kami punya hal yang menarik untuk bersama-sama saling berjumpa, saling mengundang atau merayakan perayaan-perayaan bersama. Seperti kemarin ketika kami mengadakan perayaan pada saat saudara-saudari kami yang muslim merayakan ibadahnya, kami datang berkunjung, kami pun ikut membantu pengamanan. Hal yang sama juga ketika kami pun merayakan perayaan ibadah, kami dibantu. Saudara-saudari kami membantu pengamanan di tempat ini, di wilayah ini, dan inilah yang dihidupi. Tentunya hal yang menarik berkaitan toleransi ini pun kami jalani dengan cara, dulu di paroki ini ada karyawan yang bukan beragama Katolik, tapi bekerja di paroki ini dan kami layani dengan baik. Itu pula mungkin dihidupi di gereja-gereja lainnya, kita bisa melihat bagaimana karyawan-karyawan pun tidak semuanya harus beragama Katolik, bisa lain agama.